Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Sahabat muslim dan muslimah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Insyaallah taala kita lanjutkan kembali pembacaan kitab Hadhihi Aqidati. Inilah akidahku, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di halaman yang ke-20, paragraf yang terakhir, wa huwa haddana minar rusuli, dan kami lebihkan di antara para rasul. Wa nahnu hadzahu minal umami, dan kami lebihkan Nabi Muhammad SAW di atas umat. Fayajibu al-imanu bihi, wajib untuk mengimaninya. Wa tasdikuhu, membenarkannya. Wa mahabbatuhu, mencintainya. Wa muwalatuhu, memuliakan. Wa tasdikuhu fi ahbarihi, membenarkan apa yang beliau kabarkan. Wa tanfidhu ahkamihi, mempraktekkan hukumnya, hukum yang beliau bawa. Bi fi'lil awamiri wajtinabi nawahi, melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan beliau. Wa ta'abudu lillahi, dan beribadah kepada Allah bi syariatihi, dengan syariat yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala budda minal imani bi umumi risalatihi ila thaqalaini. Ya. Wajib meyakini bahwa risalah yang beliau bawa diperuntukkan, ya, untuk dua bangsa, yaitu al-jin wal ins, bangsa jin dan bangsa manusia. Risalah yang beliau bawa diperuntukkan untuk orang Arab dan orang non-Arab. Ya. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Saba ayat 28, wa ma arsalnaka illa kafatan linnas, tidaklah kami mengutus engkau Muhammad illa kafatan linnas, melainkan untuk manusia semuanya, basyiron wa nadhiron, dengan memberikan kabar gembira dan memberikan peringatan. Walakinna aktsarun nasi la ya'lamun, akan tetapi kebanyakan manusia itu la ya'lamun, tidak mengetahui. Ya. Kebanyakan manusia, mayoritas manusia itu jahil. Ya. Maka ikutilah kelompok manusia yang sedikit, ya, karena yang mayoritas itu kebanyakan jahil. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 19, wa uhiya ilayya hadzal Qur'an, dan telah diwahyukan kepadaku Al-Qur'an ini, liungdirakum bihi waman balag, untuk memberi peringatan kepada kalian dan kepada orang yang mana Al-Quran telah sampai kepadanya. Kemudian Allah sebutkan juga dalam surat Al-Jin ayat yang pertama dan yang kedua, qul uhiya ilayya annahu tama'a nafarum minal jinni, katakanlah, ya, telah diwahyukan kepadaku sesungguhnya, ya, kumpulan dari bangsa jin telah mendengarkan Al-Quran, ya, dan memahami isi Al-Quran. Ya. Mereka juga mempelajari agama tauhid, mempelajari Islam. Wa qalu, mereka mengatakan, inna sami'na Qur'anan ajaba, sungguh kami telah mendengarkan Al-Quran yang sangat menakjubkan. Ya. Yahdi ila rusydi, yang memberikan petunjuk kepada jalan yang kebenaran. Fa amanna bih, kami beriman dengannya. Wala nusyrika bi rabbina ahada, dan, ya, kami tidak akan menyekutukan Rabb kami dengan suatu apapun. Ya. Jadi mempelajari Al-Quran, ya, sebagaimana para jin, ya, bangsa jin juga mempelajari Al-Quran, beriman kepada Al-Quran. Target utamanya apa? Walan nusyrika bi rabbina ahada,
kami tidak akan mempersekutukan Tuhan kami dengan sesuatu apapun. Ya, jadi kalau membaca Al-Qur'an, ya, mempelajari Al-Qur'an, ya, seseorang justru malah dekat dengan kesyirikan, jauh dari tauhid, berarti ia belum mencapai target akhir, belum mencapai tujuan utama. Tujuan utama mempelajari Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an, yaitu agar kita tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Jadi membaca Al-Qur'an hendaknya jangan berhenti hanya pada tataran membaca saja, tetapi mempelajari isinya, mempelajari hukum-hukumnya. Demikian juga Allah sebutkan dalam surat Al-Ahqaf ayat 29, wa id sarafna ilaika nafaron minal jinni. Kami hadapkan, dan ketika kami hadapkan kepada engkau Muhammad, nafaron minal jinni, sekelompok bangsa jin, yastami'unal qur'ana, mereka mendengarkan Al-Qur'an, falamma hadaruhu, ya, dan ketika mereka mendatanginya, qalu ansitu, ya, di antara mereka ada yang mengatakan diamlah, ya, artinya memerintahkan kepada sebagian yang lainnya untuk diam, untuk mendengarkan Al-Qur'an dengan seksama. Falamma qudiya, ketika selesai mendengarkan Al-Qur'an, wallau, mereka kembali ila qaumihim, kepada kaumnya, mungdirina, untuk memberikan peringatan, untuk menyampaikan kembali ajaran tauhid, ya, ajaran isi Al-Qur'an kepada kaumnya. Wa yajibu al-imanu bi anna Muhammadan khatamun anbiya'i wal mursalin fala nabiyya ba'dah. Wajib beriman bahwasanya Muhammad adalah penutup para nabi, penutup para rasul, tidak ada lagi nabi setelah beliau. Ya. Wa syari'atu khatamatu syar'i, dan syariat yang dibawa oleh beliau juga penutup syariat-syariat. Ya. Tidak ada lagi syariat setelah syariat yang dibawa oleh beliau. Allah sebutkan dalam surat Al-Ahzab ayat 40, makana Muhammadun aba ahadim min rijalikum. Ya, bukanlah Muhammad itu adalah ayah salah seorang dari laki-laki di antara kalian. Walakin Rasulullah, akan tetapi beliau adalah utusan Allah. Wa khataman nabiyyin, dan beliau adalah penutup para nabi. Wa kana Allahu bikulli syai'in alima, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Wa qala alaihi salatu wasalam, ya. Dan juga Nabi SAW bersabda dalam hadis yang dikeluarkan Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim, beliau mengatakan, mathali wa mathalal anbiya min qabli, ya, permisalan diriku dibandingkan dengan para nabi yang lainnya sebelumku, kama sali rajulin bana baitan fa ahsanahu wa ajmalahu, seperti seorang laki-laki yang mendirikan rumah, memperindah rumah tersebut, mempercantik rumah tersebut, illa maudi'a li labinatin min jawiyatin, melainkan tempat yang ada batu bata, ya, yang berada di pojokan. Faja'alan nasu, kemudian manusia yatufuna bihi, mengelilinginya, wa ya'jabuna lahu, manusia merasa takjub terhadap batu bata tersebut, ya. Wa yaquluna halla, dan mereka mengatakan, halla wudiat hadhil labinah, kenapa batu bata ini tidak diletakkan? Qala, ya, Rasulullah menjawab, fa ana labinatu, aku adalah batu bata, ya, batu bata yang indah, ya. Wa ana khatimun nabiyyin, dan aku adalah penutup para nabi, ya. Jadi di antara rumah, ya, beliau adalah batu bata yang paling indah, ya. Ini adalah pernyataan beliau menunjukkan bahwa beliau adalah seorang nabi, seorang rasul yang Allah lebihkan di antara para rasul dan para nabi yang lainnya. Kemudian berikutnya, wa ataqidu bi anna man lam yu'min bi umumi risalatihi ilan nasi kafah. Ya. Barang siapa yang meyakini, Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwasanya orang yang tidak beriman dengan keumuman risalah, ya, tidak percaya kalau ajaran Nabi Muhammad itu
untuk seluruh manusia, ya, maka ia kafir, ya, maka ia bisa keluar dari Islam. Atau ia mengatakan inna risalatahu lil arabi khosoh, mengatakan Al-Quran itu atau ajaran Nabi itu hanya diperuntukkan untuk khusus orang Arab saja, maka ini juga sama, pernyataan dia bisa mengeluarkan dari Islam. Atau ia mengatakan anna ahadan yasa'uhu al-khuruja an syariatihi, ya, dia mengatakan, ya, sesungguhnya boleh-boleh saja seseorang itu keluar dari syariat Nabi Muhammad, ya. Di zaman sekarang, ya, misalnya ada orang yang mengatakan boleh seseorang itu keluar dari syariat Nabi Muhammad, ya, dengan berdalil kama wasa'a al-hidru al-khuruja, ya, al-hidru al-khuruja, sebagaimana Khidir, ya, al-khuruja an syariati Musa, keluar dari syariatnya Nabi Musa, ya. Maka siapa yang mengatakan demikian bahwa kafir, maka ia bisa keluar dari Islam bi'tiqadihi wahidan min hadhil umuri salasa, dengan apa yang sudah disebutkan sebelumnya, ya. Jadi seseorang itu bisa keluar dari Islam dengan tiga yang sudah disebutkan. Yang pertama adalah tidak percaya kalau risalah yang dibawa Nabi Muhammad itu untuk seluruh manusia. Ini juga bisa menyebabkan kekafiran. Atau ia mengatakan risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad khusus untuk orang Arab saja. Ini juga bisa menyebabkan keluar dari Islam. Atau ia mengatakan bolehnya seseorang keluar dari syariat Nabi Muhammad dengan dalil, ya, Khidir itu keluar dari syariat Nabi Musa. Ini juga bisa menyebabkan seorang keluar dari Islam, ya. Dan para ulama sudah menjelaskan, ya, alasan kenapa Khidir keluar dari syariat Nabi Musa. Karena syariat Nabi Musa itu diperuntukkan khusus untuk kaumnya, dan Khidir beliau bukan termasuk, ya, bukan termasuk umatnya Nabi Musa, maka tidak bisa disamakan, ya, tidak bisa menyamakan kias keluarnya Khidir dari syariat Nabi Musa, ya, dengan, ya, keluarnya seseorang dari syariat Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad diutus untuk seluruh manusia, untuk seluruh bangsa, untuk seluruh suku, ya, untuk bangsa manapun. Wa kadza man i'taqada anna Muhammadan laisa khatamun nabiyyin, demikian juga barang siapa yang meyakini bahwasanya Muhammad bukan termasuk penutup, bukanlah sebagai penutup para nabi, wa annahu yumkinu an ya'tiya ba'dahu nabiyyun fahuwa kafir, atau ia mengatakan atau ia meyakini ada lagi nabi setelah beliau, maka ini juga bisa menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Li'annahu mukadzibun lillahi wa li rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Karena hal tersebut, ya, mendustakan Allah dan Rasulnya, ya. Wa mahabbatullahi wa mahabbatu rasulihi sallallahu alaihi wasallam wajibatun ala kulli ahadin, ya. Mencintai Allah dan mencintai Rasulnya adalah satu paket, ya, merupakan satu kewajiban bagi setiap individu, ya. Wahia aslul iman, bahkan ini termasuk pokok-pokok keimanan, termasuk pokok keimanan. Faman lam yuhibballaha wa rasulah falaysa bimu'minin. Maka siapa saja yang tidak mencintai Allah dan Rasulnya, maka ia bukanlah seorang mukmin. Wa kamalul mahabbati wajibah an yuqaddima mahabbatallahi wa mahabbata rasulihi ala mahabbati kulli ahadin, ya. Dan termasuk kesempurnaan mahabbah, kecintaan yang wajib, seseorang itu memiliki kesempurnaan rasa cinta, ya, apabila dia mendahulukan cintanya kepada Allah dan Rasulnya di atas kecintaan kepada selainnya, ya. Maka barang siapa yang mendahulukan cintanya kepada yang lainnya daripada mencintai Allah dan Rasulnya, fa innahu naqisul imani, maka ia adalah orang yang naqisul iman, imannya lemah, ya. Wa man lam ya'ti bil imanil wajib, berarti ia belum mempraktekkan keimanan yang bersifat wajib.
Ya. Wa alaihil wa'idu as-sadidu li fiskihi wa di'fi imanihi. Dan ia mendapatkan ancaman yang sangat keras. Ya. Karena kefasikannya, karena mendahulukan rasa cinta kepada yang lainnya daripada rasa cinta kepada Allah dan Rasulnya. Allah SWT menerangkan dalam surat At-Taubah ayat yang ke-24, Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalum taraktumuha wa tijaratun tahsyauna kasadaha wa masakinu tardaunaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fisabilih fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri wallahu la yahdil qaumal fasikin. Ya, katakanlah, jika ayah-ayah kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, istri-istri kalian, keluarga kalian, dan harta yang kalian usahakan, perdagangan yang kalian takutkan kerugiannya, rumah-rumah yang kalian cintai, yang kalian sukai, lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya, lebih kalian cintai daripada berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai datangnya keputusan Allah. Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang fasik, ya. Orang yang mendahulukan cintanya kepada ayahnya, kepada anaknya, kepada saudaranya, kepada hartanya, ya, kepada rumahnya yang dicintainya daripada kepada Allah dan Rasulnya. Ia lebih mencintai perkara duniawi daripada menuntut ilmu syar'i, ya, karena menuntut ilmu syar'i termasuk bagian dari jihadin fi sabilillah, ya. Maka orang tersebut diancam oleh Allah SWT, ya, fatarabbasu, dan Allah mengatakan bahwasanya orang tersebut adalah orang-orang yang fasik, ya. Wa uminu bil Isra'i wal Mi'raj bi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi ruhihi wa jasadihi fi lailatin wahidah. Ahlussunnah wal Jamaah beriman terhadap Isra dan Mi'raj, yaitu perjalanan spiritual Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian dilanjutkan ke Sidratul Muntaha di atas langit yang ketujuh. Beliau melakukan perjalanan ruh dan jasadnya dalam satu malam, ya, marratan wahidatan yaqdatan la manaman, dalam keadaan sadar, bukan dalam keadaan mimpi, ya. Mungkin ini saja yang bisa kita bacakan mengenai pembahasan tentang beriman kepada para rasul, ya. Insyaallah taala kita akan lanjut kepada al-imanu bi ru'yati wal mitsaq, beriman kepada ru'yah dan mitsaq, ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.